Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tetap jaga kesehatan, jaga sistem imun tubuh kalian, rajin olahraga. Di era pandemi seperti ini, hanya sistem imun tubuh kalian yang dapat melawan virus-virus. Dan juga jangan lupa untuk melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, anak-anakku semuanya, sebelumnya Bapak mengingatkan kalian bahwa Bapak sangat mengapresiasi kepada kalian siapapun yang mengerjakan dan mengirimkan tugas pada jam pelajaran Bapak. Siapa yang mengumpulkan tugas dan mengirimkan japri ke Bapak langsung, maka Bapak akan mengapresiasi kalian dengan mendapatkan nilai yang tinggi, yaitu pada jam Bapak. Ya, Bapak akan memberi kalian nilai 90. Tapi kalau kalian mengerjakan atau mengumpulkan tugas di luar jam Bapak, maka nilainya akan semakin berkurang poinnya. Jadi Bapak sangat menganjurkan kalian untuk tidak mengirimkan tugas lewat dari jam pelajaran saya. Seperti itu. Nah, kali ini materi pelajarannya Bapak sampaikan lewat video, yaitu pelajaran halaman 14 dan juga 15. Disimak baik-baik apa tugasnya, yaitu tetap baca dan tulis. Dan Bapak mengingatkan juga kepada kalian bahwa nilai tulis kalian dan nilai VN kalian itu tercatat semuanya di Bapak. Siapa yang nggak VN itu juga ada. Siapa yang cuma ngerjakan tulis itu semua kecatat, ya. Dan kalian akan mendapatkan nilai berdasarkan tugas yang kalian kerjakan. Kalau kalian nggak ngerjain, kalian nggak dapat nilai tentunya. Nah, silakan disimak materi pembelajaran BTQ hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar tajwid kita, yaitu mengenai hukum alif lam. Ya, hukum alif lam di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah alif lam qamariyah dan yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas dulu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Qamariyah berasal dari kata qamar, artinya bulan. Jadi bulan itu ada wujudnya dan bisa dilihat. Nah, analogi itu kalau disambungkan dengan alif lam qamariyah, jadi artinya alif lam qamariyah ini adalah alif lam yang wujudnya ada dan juga dibaca. Gitu. Jadi alif lam yang ada kemudian kita baca. Nah, kayak gimana bacanya? Bacanya itu jelas atau diizharkan ya. Jelas atau terang atau izhar. Oleh karena itu alif lam qamariyah juga biasa disebut dengan izhar qamariyah. Bagaimanakah bisa terjadinya hukum alif lam qamariyah ini? Jadi alif lam qamariyah terjadi apabila alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Huruf-huruf qamariyah itu apa aja? Biasa dikumpulkan dalam kalimah ibghi hajjaka wa khaf aqimah. I, alif, ba, ghin, ha, jim, ka, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ya, ibghi hajjaka wa khaf aqimah gitu ya. Nah, ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah ini, maka alif lamnya dibaca jelas atau terang gitu ya. Bagaimanakah ciri alif lam qamariyah? Jadi untuk memudahkan, biasanya alif lam qamariyah itu di atas alifnya, di atas lamnya ada tanda sukun ya, untuk membedakan dengan huruf dengan alif lam syamsiyah. Kita lanjut ke contoh. Contoh alif lam qamariyah. Di sini ada kata seperti ini, maka ini kita bacanya al-an'am, al-an'am. Nah, di mana alif lam qamariyahnya? Alif lam qamariyahnya di sini bisa kita lihat ada alif, kemudian ada lam ya. Lamnya bertanda sukun. Nah, habis lam ada huruf qamariyah. Huruf qamariyahnya apa?
Di sini hamzah ya. Ya, atau kalau di mushaf Indonesia ini alif nggak apa-apa ya. Al-an'am gitu ya. Setelah alif lam ada huruf qamariyah. Maka ini kita bacanya alif lamnya jelas. Nah, pembacaan yang salah misal al-an'am. Apa coba yang salah? Yang salah adalah alif lamnya mantul, dikolkolahkan, padahal ini bukan huruf kolkolah. Jadi alif lamnya tidak boleh mantul. Al-an'am seperti itu. Atau al-an'am. Nah, itu juga salah. Kenapa? Karena alif lamnya ditahan. Harusnya tidak boleh ditahan ya. Kemudian contoh yang kedua di sini al-buruj. Al-buruj. Nah, di mana hukum alif lamnya? Hukum alif lam qamariyahnya? Di sini kita lihat alif lam, alifnya ada, lamnya ada, lamnya bertanda sukun. Habis tanda sukun ada huruf qamariyah yaitu ba. Artinya ini adalah alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas. Jadi cara baca yang betul adalah al-buruj. Yang salah al-buruj. Alif lamnya mantul, harusnya tidak boleh mantul. Atau al-buruj, itu juga salah karena lamnya ditahan, harusnya tidak boleh ditahan. Kemudian selanjutnya minal ghaidh, minal ghaidh. Nah, di sini yang merupakan hukum alif lam qamariyahnya adalah kita lihat di sini ada alif. Kemudian ada lam, lamnya bertanda sukun. Setelah lam sukun ada apa? Ada huruf ghin ya, huruf qamariyah. Jadi ini juga dikenai hukum alif lam qamariyah ya. Cara baca yang betul ada minal ghaidh. Ya, seperti itu, tidak boleh mantul dan tidak boleh ditahan. Nah, kalau yang salah gimana? Berarti kebalikannya. Minal ghaidh. Nah, salah karena alif lamnya dipantulin, tidak boleh dipantulin. Atau minal ghaidh, tidak boleh ditahan lamnya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Misal ada kata seperti ini. Bil haqq, bil haqq. Yang mana alif lam qamariyahnya? Ya, alifnya mana? Ya, alifnya mana? Alifnya nempel ke ba nih. Ya, alifnya nempel ke ba. Kemudian ada lamnya, ada jelas. Lamnya bertanda sukun. Setelah lam itu ada huruf qamariyah. Huruf qamariyahnya yang apa? Ha ya. Jadi ini lamnya dibaca jelas ya, terang. Bil haqq. Cara baca yang salah misal. Bil haqq. Apa yang salah? Yang salah adalah dipantulkan lamnya, harusnya tidak boleh mantul. Atau bil haqq. Itu juga salah karena lamnya ditahan, harusnya jangan ditahan. Lalu contoh selanjutnya. Wal wazna. Wal wazna. Yang mana alif lam qamariyahnya? Alif lam qamariyahnya ada alif ya, setelah wawu, kemudian ada lam. Lamnya tandanya sukun. Setelah lam bertanda sukun ada wawu. Wawu kan huruf qamariyah. Jadi artinya ini lamnya dibaca jelas. Wal wazna gitu. Pembacaan yang salah. Wal wazna. Lamnya mantul ya, salah. Atau wal wazna, itu juga salah karena lamnya ditahan. Selanjutnya al-qiyamah. Al-qiyamah. Ini juga sama, ada alif, kemudian ada lam, sukun lamnya, ketemu sama huruf qamariyah yaitu qaf. Ya, itu sudah pasti alif lam qamariyah. Jadi kita bacanya lamnya, alif lamnya jelas. Al-qiyamah. Yang salah. Al-qiyamah, itu salah ya, mantul. Atau al-qiyamah, itu juga salah karena lamnya ditahan. Contoh selanjutnya. Al-mursalin. Al-mursalin. Alif lamnya ada, lamnya sukun. Kemudian bertemu dengan
mim ya. Mim itu huruf komariah, jadi artinya kita bacanya lamnya jelas. Al-mursalin. Pembacaan yang salah misal al-mursalin, mantul ya, jadi salah. Atau al-mursalin, salah juga karena lamnya ditahan, harusnya tidak boleh ditahan. Dan contoh yang terakhir untuk huruf komariah, bil-uqud. Bil-uqud. Nah, itu pembacaan yang benar ya. Jadi di sini ada alif lam komariahnya. Alifnya di mana? Alifnya nempel ke ba ya. Alifnya nempel ke ba, setelah alif ada lam, lamnya sukun. Habis itu ada huruf komariah yaitu ain. Ya, artinya lamnya kita baca jelas, tidak boleh mantul ya. Pembacaan yang salah berarti kebalikannya. Bil-uqud. Salah, kenapa? Karena mantul ya. Atau bil-uqud, salah juga karena lamnya ditahan, harusnya tidak boleh ditahan. Nah, anak-anakku semuanya, gimana tadi? Udah disimakkan video pembelajaran yang tadi, materi tentang izhar komariah atau alif lam komariah. Sekarang tugas kalian tetap ada dua, kirimkan voice note dan juga tulis. Yang pertama adalah kirimkan voice note kalian baca halaman 21 dan juga 22 serta tulis halaman tersebut ya. Yang pertama adalah voice note halaman 21 dan juga 22, dan yang kedua adalah silakan kalian tulis halaman 21 dan juga 22, dan juga jangan lupa digarisbawahi yang ada materi pelajaran tajwidnya ya. Jangan sampai cuma mengirimkan tulisnya, tapi juga kirimkan juga VN-nya, karena semuanya sekali lagi tercatat. Siapa yang mengirimkan tugas hanya tulis, siapa yang tidak mengirimkan voice note, nilai kalian semua tercatat di situ. Sayang kalau kalian cuma mendapatkan nilai dari pelajarannya cuma nulis doang, bacanya kalian tidak dapat nilai. Seperti itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.